hadirin disilahkan duduk kembali. Wilayah Aisyah kita Ketua Majelis Pelayanan Sosial kembali Ketua Majelis Kesejahteraan Sosial di pimpinan wilayah Aisyah, pimpinan daerah Muhammadiyah maupun Aisyah, Pak Susno, dan juga dari tentu Sohibul Bait Bapak Dr. Andes Ahmad Soeharto MT, Wakil Rektor 2, dan juga dari pemerintah Kabupaten Jember, kita di kesejahteraan sosial, para pengelola panti asuhan seluruh Jawa Timur, Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Tugas sebagai pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur itu yang paling utama ialah melihat berbagai kekurangan-kekurangan dari gerak Muhammadiyah. Apakah itu gerak di tingkat strukturalnya, ranting cabang daerah, maupun gerak dari amal-amal besar. Kalau terhadap kemajuan-kemajuan itu sudah otomatis memang harus maju. Ketika kemudian ada kekurangan-kekurangan, maka itulah yang menjadi perhatian utama kita yang diamanati untuk mengurus Muhammadiyah. Maka dalam konteks seperti itulah saya akan bicara. Semakin banyak yang tersinggung, semakin baik. Artinya saya telah melaksanakan tugas dengan baik. Nah, tersinggung itu memiliki dua kemungkinan. Kemungkinan pertama to be, kemungkinan kedua not to be. Kalau dibicarakan, disampaikan mengenai kekurangan-kekurangannya, lalu tersinggung, tapi tersinggungnya dalam bangunan bumi, maka dengan diungkapkan kekurangannya itu akan menambah keyakinannya untuk berbuat kemajuan, kebaikan yang lebih dibanding dengan yang telah dilakukan. Tapi kalau tersinggung itu dalam bangunan non bumi, biasanya kemudian muncullah kita ini sudah berjuang di Muhammadiyah kayak begini, masih saja kemudian diolok-olok oleh BWN. Ya sudah, kita berhenti saja. Saya yakin tidak ada di Muhammadiyah. Ya, ketika kita tunjukkan bahwa geraknya lambat, geraknya kemudian sudah salib
al-Islamiyah. Yang namanya gerak itu tidak boleh diam, apalagi diam ketika yang lain lalu menyalip dengan gerak yang lebih cepat di depan kita. Jadi dalam kerangka seperti itulah saya diundang ya, untuk molok-molok panjenengan semuanya. PDM juga begitu ya, punya tugas. Kayak tadi tanya sama Pak Kusno itu, ini PDM Mimbar ini punya rumah sakit berapa? Banyak Pak, banyak rumah sakit di sini, tapi yang Muhammadiyah belum punya. Belum artinya Pak, tapi dikira ketua PWN tidak cerdas, sehingga tahu maksudnya. Dan alhamdulillah sekarang mau berdiri rumah sakit, insya Allah tadi dikatakan Agustus nanti insya Allah akan dilaunching. Maka ini adalah salah satu kekurangan penting di Muhammadiyah ini. Untungnya masih ada universitas. Kalau nggak ada universitas, ya akan masuk pada PDM di barisan yang belakang. Banyuwangi punya banyak rumah sakit dan sekarang juga punya ITB. Ya. Sedangkan ini sekali lagi, dan itu sudah lama sebenarnya kita ikut, kita olok-olok, ya, sudah lama. Jadi, ya alhamdulillah lah. Ya, sekarang termasuk juga harus saya sampaikan, tentu saya ke berbagai universitas, nah, baik di dalam negeri, karena saya aktif di Badan Akreditasi Nasional untuk perguruan tinggi itu sejak tahun 2004 sampai 2016. Saya izin untuk istirahat karena memimpin Muhammadiyah, sehingga banyak kampus-kampus yang saya datangi. Saya juga termasuk kampus-kampus di luar negeri, ya. Dan itu menjadi modal untuk memicu batin saya untuk menggerakkan kampus-kampus Muhammadiyah, khususnya di Jawa Timur. Universitas Muhammadiyah Unmu Jember ini tadi disebut usianya 41 tahun. Ya, 41 tahun. Sekedar contoh saja, menurut saya kesempatan ada Wakil Rektor 2 Suwarto. Kalau seperti ini, rupanya harus segera kemudian diperbaiki. Diolok-olok. Tidak usah dibandingkan dengan UMM. Universitas Muhammadiyah Surabaya, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Universitas Muhammadiyah Gresik, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, itu jauh lebih baik dari itu. Ya tentu kalau dibandingkan dengan yang Universitas Muhammadiyah Lamongan dan Universitas Muhammadiyah Madiun, itu baru ini. Ya. Tapi rasanya sebentar lagi yang Lamongan itu akan punya hall yang lebih baik dari itu. Panas, kok kaprok terus. Jadi masuknya saja sudah kita harus hormat ya. Tentu
kan? Pintunya kurang gagah. Saya lebih senang ditamoni orang gagah daripada orang yang santun menundukkan kepala begini, ya. Jadi begitu. Sebab kalau orang itu menundukkan kepala begini, sulit untuk diajak. Ya. Tapi kalau orang yang biasanya lihat ke atas begini, mudah diajak. Itu karena kena gravitasi bumi. Jadi perlunya kita ini piknik, perlunya kita ini fasiru fil ardi, itu antara lain untuk melihat kita ini di posisi mana dalam beristighfar khairat, dalam beristighfar khairat sesuai dengan perintah fastabiqul khairat. Supaya apa? Ya supaya kita ini tidak merasa sudah baik. Ternyata ada yang lebih baik, lebih baik. Nah, nanti tanya saja sama Pak Rektor dari Medan itu ya, Gamelan. Mana Pak kampusnya di sana? Alhamdulillah saya juga sudah di sana. Ya, kami juga di sana. Jadi ini penting, apalagi usianya sudah 41 tahun. Dan ini dipersembahkan untuk As-Sabiqunal Awwalun minas sabiqinal awwalin, yaitu Pak Jainul. Maka berikanlah kemudian kehormatan yang lebih besar, lebih besar. Jadi ini bagian dari olok-olok yang harus tugas saya. Kalau lihat rektornya kan ganteng sekali ya. Pak Karami. Maka sudah seharusnya kampusnya juga. Ini masih untung berhubungan dengan mau bangun atau sudah 80% rumah sakit tadi ya. Andai kata tidak, maka olok saya akan lebih tajam lagi. Kecuali yang tidak bisa diperbaiki. Potongan seperti saya tidak bisa diperbaiki. Ya pas-pasan kayak begini ya. Saya sebenarnya lebih senang kalau pakai masker, karena potongan saya lebih tertolong dengan masker. Dan kalau sudah begini nggak bisa diperbaiki, ya sudah, kita terima dengan tawakal kepada Allah. Dengan bersabar ya. Tapi kalau bisa diperbaiki dan untuk lebih maju lagi, ya harus diupayakan. Nah, saya kira ini menurut saya nanti itu juga disampaikan sama Pak Rektor. Ya. Pak Rektor, insya Allah Pak Rektor paham mengenai tugas PPK ini. Ya. Tolong. Dan saya termasuk juga tadi saya harus uji untuk tag Mars Muhammadiyah itu hanya ada 1-2 kesalahan saja. Ya. Itu ada kata biasanya telah bersinar, yang betul memang tetap tidak menggunakan tetap. Yang kedua, ya tulisan ilahi, bukan ilahi tapi ilahi. Ya. Yang berikutnya ada sami'na wa ata'na. Huruf Arab itu tidak mengenal o. Rabinya sudah benar, tapi apokna tetap bisa jadi. Nah, tapi ada sesuatu yang mestinya, ya, kebesaran dari universitas ini ditampilkan di sini. Latar belakang baik lagu Indonesia Raya maupun segala manfaat Muhammadiyah itu ada latar belakang kampus, tapi yang ditunjukkan bukan yang baik. Saya bukan. Maka perhatikan yang dihasilkan oleh Universitas Muhammadiyah Malang untuk lagu Indonesia Raya, untuk lagu Mas. Maka buatlah kemudian ya lebih baik. Ya.
Jangan ditunjukkan jelek-jeleknya, tunjukkan yang baik. Ya, itu untuk iklan. Tapi kalau untuk nuturi harus ditunjukkan yang jelek-jelek. Sekalipun begitu juga banyak sisi yang baik, ya, termasuk rektor di sini dengan jajaran, termasuk wakil rektor bersama-sama dengan rektor dan wakil rektor Surabaya itu telah menolong saudara kita yang di Bali bikin ITB, Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Bali. Ya. Nah, jadi kalau kita menolong sesama Muhammadiyah itu ya memang harus begitu. Nah, nanti kalau yang ngurus di amal usaha Muhammadiyah itu pedih, ya, itu bukan uangnya kok pedih. Pedih untuk ya, sesama amal usaha Muhammadiyah yang lemah. Di sini ada berapa panti asuhan anak yatim, Pak Ambal di Jember. Itu caranya begini, jawab saja langsung, nggak usah ragu-ragu, soal salah belakang. Nah, memimpin itu harus gitu. Kalau kita memimpin ragu-ragu tidak bisa ya. Kita pakai driver, kalau tanya Pak ini terus atau belok, ya sudah dekat dengan perempatan. Itu kalau sampai ragu-ragu, ya supirnya nabrak orangnya, harus diberikan. Soal salah kembali. Nah, saya minta juga kemudian universitas ini juga menolong untuk panti-panti asuhan. Ibu kita Khofifah, ya, kita para bangsa, gubernur kita, itu merasa ketika memimpin Jawa Timur itu ada masalah-masalah yang sulit dipecahkan. Lalu lama-lama beliau berpikir. Mungkin yang termasuk dipikirkan hadis Nabi, Allahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhi. Allah menolong hambanya ketika hambanya menolong sesama. Maka hampir di setiap acara gubernuran itu selalu mengundang anak-anak yatim. Lalu diberikan santunan. Kadang 20 anak yatim, kadang lebih dari itu, kadang kurang daripada itu, tapi selalu seperti itu. Ya. Lalu beliau bercerita sesudah seperti itu. Rasanya masalah-masalah di Jawa Timur itu selalu akhirnya kita ketemu solusinya. Maka sebenarnya gubernur kita itu melaksanakan ya, ajaran awal dari Kiai Ahmad Dahlan. Ya, mendirikan panti asuhan. Surat Al-Ma'un diajarkan 3 bulan, santrinya tidak gerak-gerak, memahami pengajian dengan pengajian titik. Padahal maksud Kiai Ahmad Dahlan pengajian di Muhammadiyah itu harus pengajian koma, bukan pengajian titik. Setelah ngaji, maka lalu bergerak, terutama sesuai dengan tuntutan ayat yang baru dikaji. Maka inilah Kiai Ahmad Dahlan. Dan sekarang berdiri ribuan panti-panti asuhan. Di Jawa Timur ada 140-an. 140. Ya. Saya mau tanya khawatir nanti tak ragu jawabannya. Jadi ini ya kita. Nah, insya Allah kalau kita menolong dengan sesamanya itu, insya Allah nanti ya, Muhammadiyah itu semakin besar semakin besar. Ya. Jadi ini yang perlu direnungkan. Nah, yang berikutnya. Ini yang ditampilkan di depan itu banyak sekali.
ada silaturahim, ada syawalan, ada kemudian layanan sosial. Jadi kok banyak sekali ya. Mari saya bicarakan sepintas saja. Yang pertama silaturahim. Ya, itu terdiri dari dua kata, silah dan ar-rahim. Bisa juga ar-rihm, tapi tidak bisa ar-rahim. Jadi yang ada adalah rahim atau rihm, tidak ada rohmi. Di dalam kamus bahasa Arab tidak mengenal kata ar-rohmu, yang kenal kata ar-rohim atau ar-rihm. Ini sudah benar. Ya. Nah, kata rohim ya, bukan rohim. Kalau rohim itu jamaknya ruhama. Tapi kalau rohim tanpa ya itu bacaannya pendek, itu jamaknya adalah arham. Nah, dalam bahasa Indonesia artinya kandungan. Masuk juga dalam bahasa Indonesia rahim, aslinya rahim, tapi ditulis dalam bahasa Indonesia rahim, dan lalu banyak orang menyebut rahim. Nah, silah itu wasola yasilu silatan. Itu yang pertama artinya relationship, hubungan. Yang kedua kemudian silah itu juga bisa berarti grant, bantuan, protection, pemberian proteksi. Kalau kita gabungkan, maka makna silah, relationship, grant, dan juga tadi itu protection, itu maknanya kita menyambung, menjadikan sesuatu yang terputus itu menjadi sambung bersambung. Lalu kita teruskan dengan memberikan bantuan, kita teruskan dengan melakukan proteksi. Rahim tadi itu, rahim ini dipakai sebagai representasi perempuan. Kenapa? Ya, karena laki-laki tidak punya rahim, perempuan punya rahim kecuali kalau diangkat. Makanya merepresentasikan, dan ajaran ini lalu maknanya kita menyambung kembali relasi yang selama ini terputus atau sengaja diputuskan ya, dengan pihak perempuan. Termasuk juga kemudian memberikan grant, bantuan, memberikan proteksi pada pihak perempuan. Dan ya, institusi silaturahim itu muncul sebagai local wisdom masa jahiliyah. Jadi orang jahiliyah itu juga punya local wisdom. Salah satu local wisdomnya itu silaturahim. Menghormati tamu itu juga local wisdom dari orang jahiliyah. Bahkan penghormatan untuk tamu itu sampai termasuk bisa ngasih makan, tinggal di rumah yang kita mau itu tadi, itu selama 3 malam. Tapi kalau sudah 3 hari 3 malam dia pulang, itu bahkan bisa dirampok oleh tuan rumahnya. Di situ kurangnya.
Jadi kalau dengan ke rumahnya orang Arab, ya, itu kalau sebelum 3 hari pakai tanya kepentingan sampai apa, itu salah, ya, salah. Jadi tetap saja di situ, ikut makan juga di situ, minum juga di situ. Nanti kalau 3 hari sampaikan, ya, saya tadi ke sini, ya, hanya, ya, kepingin kenal kalau sampean, saya pulang. Itu lokal wisdom. Kenapa muncul lokal wisdom yang disebut dengan silaturahim? Ya karena orang jahiliyah itu memandang pihak wanita itu bahkan di luar struktur sosial, termasuk bisa diwarisi. Jadi kalau ada seorang bapak, apalagi bapaknya itu sudah sepuh, lalu kawin dengan yang muda-muda dan sebagainya, itu anaknya mendukung yang laki-laki. Karena nanti kalau bapaknya wafat, ya, itu bisa diwarisi. Sampai seperti itu. Hak waris perempuan juga tidak ada, ya, tidak diberi hak waris. Nah, tentu karena betapapun jeleknya orang, itu tetap ada hati nurani. Maka di antara hati nurani orang-orang jahiliyah menanggapi hal seperti itu tadi, maka muncullah kemudian local wisdom yang disebut dengan silaturahim, yakni menyambung kembali. Dan sambung kembali itu maknanya relasinya menjadi relasi sejajar, tidak berada pada struktur, apalagi di luar struktur tadi itu, lalu menjadi sejajar. Nah, termasuk juga diberikan grant, termasuk juga kemudian diberikan proteksi, termasuk juga kemudian nanti pada perjalanan berikutnya oleh Islam diberikan sebagai, diposisikan sebagai juga ahli waris, sama dengan, ya, posisi ke ahli warisan anak laki-laki atau saudara. Di hadis riwayat Bukhari di bab Badul Wahyi, di bab awal, itu di situ dari hadis itu kita simpulkan Nabi sebelum mendapat wahyu yang pertama itu sudah biasa melakukan silaturahim, ya, sudah biasa menyambung garis ibunya, menyambung garis istri beliau, ya. Jadi yang seperti itu, termasuk memberikan grant, memberikan proteksi, ya, kepada pihak perempuan. Maknanya bahwa memang silaturahim itu ajaran yang bersifat lokalisme. Bisa juga kita maknai, boleh jadi itu peninggalan Nabi Ibrahim, ajaran Islam yang dibawa Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim samping tinggal di Palestina juga tinggal di Makkah. Lalu silaturahim tadi kita gunakan untuk konteks yang lebih umum. Biasanya terutama kita formalkan sesudah puasa di bulan Syawal seperti ini. Kadang-kadang kita gunakan istilah halal bihalal, kadang-kadang kita gunakan istilah silaturahim. Saya tidak bisa menjelaskan halal bihalal karena tidak tertulis. Jangan senang lebih mudah. Ya. Sampai senang itu tadi kan, kalau begitu nanti penjelasan saat tidak terlalu banyak, ya, tidak terlalu lama. Kira-kira sebenarnya. Saya paham ya. Ketua pilihan Jawa Timur ya Pak. Ya, karena syawalan itu intinya adalah halal halal. Jadi itu silaturahim. Kita pakai tahu acara-acara begini, termasuk kantor mengadakan silaturahim acara dengan kolega-koleganya, dengan anak buahnya, termasuk juga ibu pakai-pakai bapak.
Tapi jangan hanya dimaknai sebagai relationship, tapi harus diteruskan dengan grant, termasuk protection itu. Siapa yang harus diberikan grant, ya, diberikan protection? Ya tentu yang paling lemah, yang paling lemah. Maka Pak Mas Soeharto, ya, kampus ini harus punya perhatian yang terbesar itu pada tukang-tukang sapunya, pada satpamnya, pada mereka yang kita pandang atau dipandang secara sosial berada pada level yang bawah. Level yang bawah. Jadi kalau ada hadiah umroh, maka yang saya berikanlah kepada yang paling lemah. Yang lain-lain insya Allah, ya, secara logika, secara pikiran kita, insya Allah bisa melakukan itu suatu hari. Ya. Jadi ini penting untuk kita berpihak. Nah, sehingga kalau konteksnya ini, maka layanan sosial, mendirikan panti-panti asuhan itu bagian dari silaturahim. Ngeh Pak Ambari. Betul. Biasanya kalau tua kayak saya begini ini sudah ngehnya itu nggak apa-apa. Pak Ambari masih sama-sama saya, ya kira-kira saya begini. Ya. Tadi di situ. Bagian, ya. Kita besarkan jiwa anak-anak itu, ya. Kita asuh dengan penuh persahabatan, ya, birifkin ya. Jadi alladzi amrona, alhamdulillahilladzi amrona birifqil yatama rifqan alim. Ya. Kita, ya, anak-anak itu kita asuh dengan cara yang sebaik-baiknya, kita didik dengan cara yang sebaik-baiknya. Jadi yang seperti maka di sini saya tidak membahas Muhammadiyah senior peer. Kalau ada seniornya, mestinya ada juniornya gitu ya. Menurut saya itu jangan disejajarkan dengan MPS, ya, karena itu bagian dari MPS. Ya. Dan garisnya dalam konteks PP itu yang MPS. Kalau yang ibu MKS, ya. MKS. Jadi yang seperti itu, ya, seperti itu. Nah, kalau sekedar untuk menonjolkan sekarang ini kan lebih banyak untuk ngurus yang junior, ya, yang junior. Kalau perlu ditampilkan mungkin tidak apa-apa. Nah, sekedar untuk menumbuhkan gairah kita lebih tinggi untuk sedikit saya singgung mengenai syawal. Itu halal bihalal. Gampangnya halal bihalal itu maknanya adalah afun bi afwin. Atau kalau mengikuti pola wajahan bi wajahin, lalu menjadi afwan bi afwin. Afwan bi afwin itu untuk saling memberikan maaf satu sama lain, saling meminta maaf satu sama lain. Sebab apa? Sebab urusan kita ini sebenarnya simpel. Pertama, urusan kita dengan Allah. Urusan kita dengan Allah itu yang kita sebut dengan hablum minallah. Urusan kita dengan sesama manusia itu hablum minannas. Di dalam tafsir At-Tabari, kata hablun itu dimaknai ahdun. Sehingga ahdun bi ahdin minallah wa ahdin minannas. Bi hablim minallah wa hablim minannas. Nah, urusan kita dengan Allah itu yang utama menurut pikiran saya cuma satu. Urusan kita dengan Allah itu ialah kita minta ampunan. Kalau Allah berikan ampunan,
kita dengan Allah. Betapapun sholat kita tidak khusyuk, ya. Haji kita kemudian melakukan rofah, melakukan khusyuk, melakukan cinta dan sebagainya. Ya. Puasa kita juga kemudian banyak ngerasani orang dan sebagainya. Akan selesai kalau kita diampuni Allah. Karena itu hemat saya, inti beragama kita itu istighfar itu. Ya, istighfar itu tentu tauhid tetap dijaga, ibadah tetap dijaga, tapi kalau ibadah sangat kecil, sangat sedikit. Dari sholat subuh 2 rakaat berapa menit tadi? Khusyuknya juga berapa? Jadi yang jangan pakai tiket. Ibadah kita jangan pakai tiket untuk dapat ridho Allah, untuk dapat surga. Tapi kalau kita diampuni oleh Allah, selesai. Itu selesai. Kalau tidak diampuni, ya akan neraka lebih dulu. Dan itu bisa miliaran tahun menjauh dari kita. Ya. Jadi seperti itu. Maka sambil kajian seperti ini tetap hubungkan sini dengan kita semuanya pada Allah. Batin di dalam jiwa kita ini astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi di sini. Nah, ini yang kedua, hablum minan nas atau ahdum minan nas itu tadi. Kuncinya juga satu. Ya, kalau kita dimaafkan oleh yang lain, selesai. Ajaran Islam itu yang utama bukan minta maaf. Yang pertama itu memberikan maaf. Wal maafina anin nas. Memberi maaf dengan sesama. Ini